Hari ini, judul khotbah adalah berpusat pada Tuhan dan penginjilan kepada 7 miliar orang. Mari kita pikirkan dan simpulkan persoalan-persoalan seperti berikut. Iman yang seperti apakah kita harus menanggung tugas ini? Dan kita harus berpusat pada siapa selama mengerjakan Injil itu? Penginjilan kepada 7 miliar orang itu adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 14? Tertulis, Injil ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah disebutkan, semua bangsa. Tuhan sudah berkata bahwa kita harus pergi kepada semua bangsa dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus pada zaman, bukan? Waktu kita membaca Yesaya pasal 46, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan sudah memberitahukan hal yang kemudian dari mulanya. Tuhan sudah memberitahukan hal yang kemudian karena dia sudah melihat itu, bukan? Jumlah semua penduduk di seluruh bumi pada zaman ini kira-kira 7 miliar. Agar kita memberitahukan Injil kepada semua manusia tanpa terkecuali satu orang pun. Kita menggunakan istilah penginjilan kepada 7 miliar orang. Tetapi semua hal itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Adakah hal yang tidak diselesaikan ketika Tuhan sudah merencanakan itu? Apa yang sudah dikatakan Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 14? Dia sudah berkata bahwa apa yang dimaksudkan Tuhan pasti akan terjadi. Tak seorang pun bisa menghentikan apa yang dirancangkan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata bahwa segalanya akan diselesaikan. Kita harus percaya itu dan maju. Untuk melaksanakan misi penginjilan kepada 7 miliar orang, semuanya penting seperti cara, sistem, rajin berdoa dengan sungguh-sungguh, dan sebagainya. Tetapi apapun yang kita kerjakan, siapakah yang harus menjadi pusat dari semua itu? Kita harus percaya bahwa penginjilan itu pasti akan terlaksana. Karena Tuhan sudah merancangkan dan menghendakinya. Yosua sudah menaklukkan Kanaan dengan iman seperti itu. Akhir-akhir ini, Bapa dan Ibu memberi perkataan kepada kita. Semua anak-anak Tuhan pada zaman ini adalah orang yang menanggung tugas Yosua. Jadi kita semua harus memiliki iman yang mutlak di dalam Tuhan dan mengambil bagian dalam Injil ini. Ketika itu, semua pekerjaan Tuhan itu akan terlaksana. Untuk menaklukkan Yeriko, Yosua sudah berkeliling di kota Yeriko sekali sehari sesuai perintah Tuhan. Tetapi sampai hari ke-7, sama sekali tidak ada perubahan di Yeriko. Di dalam situasi sedemikian, manusia bisa berubah hati. Apakah aku salah mendengar firman Tuhan? Bukankah perintah Tuhan itu 70 kali aku harus berkeliling? Bukan 7 kali. Pikiran seperti itu bisa muncul dari Yosua, karena Yeriko itu tetap berdiri kokoh, meskipun dia sudah berkeliling 7 kali. Namun rencana Tuhan itu bukan hanya dia berkeliling 7 kali, tetapi dia juga harus melakukan apa? Ketika mereka berteriak bersama-sama, Tuhan menunjukkan pekerjaannya kepada mereka. Pekerjaan Tuhan itu kelihatannya selalu tidak akan diselesaikan dan dilaksanakan. Tetapi bagaimana akibatnya? Semua pekerjaan Tuhan sudah dilaksanakan dan diselesaikan. Kita harus yakin fakta itu. Seharusnya kita memberitahukan Injil kepada 7 miliar orang dengan percaya bahwa segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan itu pasti akan terlaksana. Tetapi beberapa anggota berkata, kita rajin menginjil, tetapi orang-orang tidak cepat-cepat masuk ke Sion secepat yang kita harapkan. Yosua sudah merasakan hal yang sama. Ketika mereka berkeliling kota itu, mereka mau melihat suatu akibat dari perbuatan mereka. Tetapi, apakah mereka melihat sesuatu yang berbeda? Jika tembok Yeriko itu sedikit menjadi miring dan retak, mungkin mereka merasa senang mengelilingi kota itu, bukan? Karena kita berkeliling sekali pada hari pertama, sudut tembok itu miring 1 derajat. Pada hari kedua kita berkeliling, sudutnya itu miring 10 derajat.
Mudah-mudahan itu runtuh jika kita berkeliling 7 kali. Barangkali mereka berpikiran begitu. Tetapi apa yang sudah terjadi sampai mereka berkeliling 7 kali pada hari ke-7? Apapun tidak terjadi. Karena tidak terjadi apapun, iman itu bisa retak dan keraguan bisa berkecambah. Tetapi Tuhan kita selalu berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Jadi kita harus tetap bertahan sampai akhir. Kita sudah mengelilinginya 7 kali, tetapi masih ada yang tersisa, yaitu kita harus berteriak, lalu mereka berteriak. Kemudian apa yang sudah Tuhan janjikan itu menjadi nyata. Demikian jugalah penginjilan kepada 7 miliar orang yang ditanggungkan kepada kita. Kita mungkin menjadi semangat jika 100 juta orang masuk hari ini, dan 200 juta orang masuk besok, dan 300 juta orang masuk lusa. Tetapi anehnya, Tuhan hanya melihat kita menginjil dengan rajin sekarang. Tetapi kalau tiba waktunya, Tuhan pasti akan membuat situasi di mana anak-anaknya cepat kembali. Itulah alasan kenapa kita semua harus bekerja Injil di posisi masing-masing. Memelihara saudara-saudari dengan hati ibu. Memberitahukan Injil kepada semua orang dengan hati ibu. Mengorbankan diri kita sendiri untuk melayani orang lain. Kita harus menunggu waktunya Tuhan untuk bekerja sambil kita melakukan hal itu. Ketika orang Israel sudah berkeliling 7 kali pada hari ke-7, Yeriko masih tetap berdiri kokoh. Tetapi masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan di dalam janji Tuhan. Itu adalah berteriak. Ketika mereka bersama-sama berteriak, pekerjaan itu sudah dilaksanakan. Jadi kita tidak boleh putus asa di tengah jalan sebelum kita melihat akhirnya. Jadi hari ini dan mari kita mengambil bagian dalam pertandingan iman dengan mutlak kita percaya bahwa penginjilan kepada 7 miliar orang itu pasti akan selesai. Mari kita lihat. Ayub pasal 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tenteram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Kita harus mendekati Tuhan dan ramah terhadap Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tenteram. Dengan demikian kita memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Maksudnya, kita harus memahatkan firman Tuhan dalam hati kita. Di ayat 23 Alkitab terjemahan lama, jikalau engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa, engkau akan bagaimana? Akan dibangunkan pula kelak, jauhkanlah kiranya segala kejahatan daripada kemahmu. Seperti yang kita semua inginkan, kita akan dibangun kembali secara rohani. Semua peristiwa dari iman kita tergantung pada Tuhan. Ketika kita datang mendekati Tuhan, kita akan dipulihkan kembali. Ayat 24. Membuang biji emas ke dalam debu. Emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Itu bermaksud bahwa kita harus membuang segala yang kita anggap sebagai yang terutama selain dari Tuhan, dari dalam hati kita. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan apa? Ia akan mengabulkan doamu. Ketika kita berbuat begitu, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan bagaimana? Akan tercapai maksudmu. Maksud kita pasti akan tercapai. Ketika kita menganggap Tuhan sebagai harta karun kita, maksud kita akan tercapai. Tidak ada Tuhan di dalam hati dan tidak mengasihi Tuhan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Jika kita memaksudkan sesuatu dengan demikian, maksud kita itu sama sekali tidak akan tercapai. Ketika kita menganggap Tuhan sebagai harta karun kita, apa yang kita maksudkan itu akan tercapai. Dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Saudara-saudari, inilah kunci untuk pelaksanaan penginjilan kepada 7 miliar orang.
Di dalam Ayub pasal 22 ayat 21, ada semua jawaban. Kita pasti akan susah dan sukar menginjil kepada 7 miliar orang jika kita menggunakan cara lain selain yang diajarkan firman ini. Dengan jelas Tuhan kita sudah mengatakan kepada kita, Injil ini akan diberitahukan kepada semua suku bangsa, dan akhir dari penyelesaian pekerjaan keselamatan akan tiba. Jika penyelesaian pekerjaan keselamatan tiba, Tuhan akan menghakimi semua orang jahat dan membawa orang-orang benar ke kerajaan surga yang kekal, bukan? Tanpa bekerja untuk keselamatan, dengan berpikir, kapan Tuhan akan datang? Kapan aku masuk ke surga? Kita tidak boleh begitu. Tuhan telah menetapkan urutan pekerjaan ini. Injil kerajaan ini akan bagaimana? Akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ada urutan sampai kita menyambut hari penyelamatan. Yesus telah menjelaskan itu di dalam Matius pasal 24. Maka kita sedang mengadakan gerakan penginjilan kepada 7 miliar orang dengan hati kita yang mengharapkan hari penyelamatan itu, bukan? Kita harus menuntun semua manusia bertobat supaya mereka bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Di dalam kita ada amat banyak harta. Bagi seseorang, barang-barang itu bisa menjadi harta. Bagi seseorang, anak-anaknya bisa menjadi harta. Bagi seseorang, kehormatan bisa menjadi harta. Bagi seseorang, kekayaan dan kenamaan bisa menjadi harta. Ada sangat banyak harta. Tetapi jika kita menaruh harta-harta semacam itu lebih utama daripada Tuhan, semua maksud kita akan terhalang di dalam situasi rohani. Itu sama seperti kita melihat sesuatu dengan menutup mata kita. Agar kita melihat sesuatu itu dengan benar, kita harus mengambil yang menutupi mata kita. Tuhan melihat segala pekerjaan keselamatan yang dimaksudkannya tanpa sesuatu yang menutupi mata Dia. Kita bisa mengerti pekerjaan penyelamatan yang Tuhan ingin gapai tanpa rintangan. Tetapi kita selalu membawa sesuatu yang menutup mata kita. Barang-barang, kehormatan, dan hal-hal duniawi itu yang menutup mata kita. Karena kita menganggap hal-hal itu sebagai harta kita dan mengutamakannya, kita gagal melihat pekerjaan penyelamatan dari Tuhan dengan jelas. Jadi, hari ini, mari kita melenyapkan sesuatu yang menutup mata kita, yang membuat mata kita gelap secara rohani. Dan mari kita lihat seluruh dunia dengan mata Tuhan. Kemudian, kita punya mata belas kasihan dan berpikir, aku akan menuntun 7 miliar orang kepada jalan keselamatan. Bagi aku, harta yang terbesar adalah Tuhanku. Saya yakin kita akan menemukan jawaban untuk pekerjaan untuk keselamatan 7 miliar orang. Jika kita berpartisipasi pekerjaan Injil dengan iman dan batin yang sedemikian. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Dia mulai berpikir, segala sesuatu yang sudah kau anggap sebagai harta itu sebenarnya sia-sia. Jadi dia mengatakan, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Padahal di antara segala hal yang sia-sia itu, ada harta yang benar. Mari kita cari tahu apakah harta yang benar itu di dalam ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah apa? Ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Sebagai seorang manusia, inilah kewajiban yang paling penting. Ketika kita mengerti hal ini, penginjilan kepada 7 miliar itu pasti akan dilaksanakan. Karena itu diperintahkan Tuhan, dirancangkan Tuhan, dan dilaksanakan oleh Tuhan.
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan menjadi harta karun kita, bukan? Mari kita lihat Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Sekali-kali tidak ada kekurangan kita. Di dalam proses untuk melaksanakan penginjilan kepada 7 miliar orang, kita harus membuang pikiran bahwa kenapa kita gagal? Kenapa itu begitu susah? Tentang apa yang terjadi setiap hari. Tuhanlah yang melaksanakan pekerjaan Injil. Pada penaklukan kota Yeriko, Tuhan memimpin pekerjaan itu baik pada hari ke-6 maupun hari ke-7. Adakah sesuatu yang tidak dilaksanakan Tuhan sesuai dengan yang sudah dijanjikannya? Adakah nubuat yang tidak dilaksanakan? Kita harus percaya dengan mutlak bahwa Tuhan akan melaksanakan segalanya. Tuhan adalah gembala kita. Semua jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita adalah jalan yang benar. Meskipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kita. Jika kita menganggap Tuhan sebagai gembala kita, kita akan berpikir, kitalah yang melaksanakan ini. Kitalah yang merancangkan ini. Itu berjalan makmur menurut maksud kita. Dengan pemikiran-pemikiran begitu, kita tidak bisa mendapat hasil apapun. Jadi, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memimpin pekerjaan itu dan melaksanakannya kapan saja kita melakukan sesuatu. Ketika kita membandingkan gereja Tuhan sekarang dengan gereja Tuhan lama, kita bisa mengerti bahwa Tuhan sudah memimpin semua pekerjaan seperti ini, bukan? Alkitab dan para nabi sudah memberi ajaran kepada kita tentang Tuhan kita. Mari kita lihat Kolose pasal 2, ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Pada waktu kita menyadari Kristus yang datang ke bumi ini dalam tubuh manusia, kita bisa melihat apa yang tersembunyi di dalam Dia, segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ketika kita membayangkan Kristus yang datang ke bumi ini dalam tubuh manusia, dan roh dan pengantin perempuan pada zaman ini, kita teringat apa yang sudah diungkapkan Nabi Yesaya. Sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Karena melihat penampilan Kristus yang rendah itu, manusia berpikir, apakah dia bisa melakukan itu? Berhikmat, berpengetahuan, berkemampuan. Sungguhkah dia telah menciptakan alam semesta dan segalanya? Banyak orang berpikiran seperti itu, sehingga mereka tidak bisa memperoleh hikmat dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam Kristus. Sebenarnya mereka harus banyak meminta kepada Kristus, tetapi mereka tidak meminta. Mereka mengira mereka lebih pandai daripada Kristus, dan cara mereka itu lebih bagus. Banyak orang tidak mencari Kristus pada waktu kedatangannya pertama kali. Demikian jugalah zaman Roh Kudus ini sekarang. Walaupun Alkitab mengajarkan bahwa di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan,
Seorang pun tidak berusaha untuk memperoleh hikmat dan pengetahuan itu. Seorang pun tidak mau mengenakan kemampuan yang ada di dalam dia. Itu dikarenakan mereka tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak menganggap Tuhan sebagai harta mereka. Mereka hanya memikirkan kuasa dari perkumpulan mereka, kekuatan manusia di lingkungannya. Mereka berpikir, gereja kita akan mendapat penghasilan banyak dari penginjilan karena ada si A, si B, dan si C. Tetapi gereja seperti itu tidak berkembang. Sangat mengherankan. Sedangkan ada gereja yang berkata, selain dari Bapa dan Ibu, tidak ada yang lain bagi kami. Kiranya Bapa dan Ibu pimpin pekerjaan Injil kami. Gereja-gereja seperti ini akan berkembang meskipun kurang kuat. Seringkali saya terkejut karena melihat buah-buah mereka. Wah, bagaimana gereja ini sudah menuntun orang-orang sebanyak itu ya? Inilah cara Tuhan, metode Tuhan. Jadi, semua manusia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak lebih besar pekerjaan manusia di atas bumi ini daripada pekerjaan yang dilaksanakan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat daripada pekerjaan Tuhan. Silahkan pikirkan alam semesta. Dikatakan bahwa ada sekitar 200 miliar bintang di alam galaksi kita. Kita tidak sanggup menghitung jumlah bintang itu, walaupun kita menghitungnya seumur hidup kita. Kehidupan kita akan berakhir bahkan sebelum kita menghitung bintang-bintang yang sudah diciptakan Tuhan. Kita manusia tidak sanggup menghitung apa yang sudah dibuat Tuhan dan akan mati. Inilah manusia. Namun, Tuhan kita sudah menciptakan alam semesta lebih dari 200 miliar. Dan Dia mengatur dan mengontrol itu, bukan? Salomo adalah raja yang berhikmat di atas bumi ini. Namun, Salomo yang dipuji oleh manusia sudah menyimpulkan kehidupannya bahwa kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Semua kekayaan dan kemuliaan yang telah dinikmatinya itu adalah sia-sia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita nikmati di kerajaan surga kelak. Segalanya bukan apa-apa, hanya kesia-siaan. Jadi kita perlu mengenal Tuhan dulu dan meminta kepadanya rahmat, hikmat, dan pengetahuan supaya kita bisa mencapai penginjilan kepada 7 miliar orang. Karena pekerjaan Injil ini pasti akan dilaksanakan. Jadi kita harus percaya. Meskipun tidak ada perubahan apapun sesudah berkeliling pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, jangan kita putus asa dan ragu-ragu tentang pelaksanaan pekerjaan ini. Kita harus melakukannya sampai akhir seperti yang sudah dikatakan Tuhan. Kita bertahan dan bersabar sampai kesudahan. Lebih rajin dan setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jika Tuhan menyuruh memberitakan Paskah, kita memberitakan Paskah. Berfirman, beritahukanlah Ibu Yerusalem Surgawi. Kita memberitakannya. Waktu kita melakukan demikian, Tuhan melaksanakan suatu pekerjaan dengan perbuatan kita itu. Tuhan memiliki rencana yang lebih bagus dari rencana kita. Pemikiran Tuhan lebih tinggi daripada pemikiran kita. Cara Tuhan lebih bagus daripada cara kita. Makanya, kita harus menuruti cara yang lebih bagus itu, bukan? Kalau kita berpikir bahwa ada sesuatu yang mustahil di dalam kendali Tuhan, yang menjalankan seluruh alam semesta, pemikiran kita itu salah. Itu muncul karena kurang mengenal Tuhan. Jadi janganlah melihat hanya dunia ini, tetapi lihatlah dunia surgawi. Jika melihat langit ada sangat banyak bintang. Dari bintang ini sampai ke bintang itu, perlu waktu miliaran tahun. Karena kemampuan kita terbatas. Sama sekali tidak ada alasan kita menjadi sombong, bukan? Tidak ada alasan menjadi tinggi hati. Tuhan menjalankan alam semesta dan sudah menciptakan manusia. Jika kita percaya dengan mutlak bahwa Tuhan mengasihi kita dan sedang menuntun kita ke jalan benar, kita harus sukarela pada pekerjaan Tuhan.
Mari kita selalu mengandalkan firman Tuhan. Kita harus mengikuti pimpinan Tuhan yang lemah lembut, dengan percaya bahwa Injil ini akan diberitakan kepada semua 7 miliar orang seperti firman di Mazmur. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Mari kita bekerja yang terbaik untuk penginjilan kepada 7 miliar orang sesuai yang dipercayakan kepada kita. Satu-satunya jalan memberitakan Injil ke seluruh dunia adalah Tuhan menjadi harta kita. Lalu rencana Injil, rencana apa saja pasti akan tercapai. Tetapi jika mulai terpikat hati kita oleh hal-hal duniawi dan mata rohani kita tertutup dengan hal jasmani, kita tidak akan melihat Tuhan lagi. Lalu masalah mulai timbul. Saudara-saudari, kita harus membuat Tuhan adalah pusat kita. Lalu, semua anak-anak Sion akan datang karena melihat terang Yerusalem yang diterangi oleh Tuhan. Janganlah melupakan hal ini. Anggota-anggota berkumpul bukan karena khotbah hebat, ataupun karena kemampuan tinggi seorang pendeta untuk mengurus gereja. Sama sekali bukan karena hal-hal tersebut. Mari kita lihat Yesaya pasal 60, ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan menutupi seluruh bumi ini, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman itu menutupi mata, telinga, dan hati manusia. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa bagaimana? Berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tertulis bahwa semua bangsa berduyun-duyun datang kepada terang Yerusalem. Oleh karena itu, kita harus membuat bapa dan ibu harta kita. Kita tidak boleh memuji hal-hal yang lain selain daripada Tuhan kita. Tuhan yang memberi kebenaran ini. Tuhan kita yang melaksanakan nubuatan ini. Tuhan kita yang mengasihi kita. Tuhan kita yang menjanjikan kita keselamatan. Jika kita berpusat pada Tuhan dan Tuhan menjadi harta kita, segala pekerjaan yang dirancangkan dan dikerjakan Tuhan itu pasti akan tercapai. Mari kita lihat Yesaya pasal 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan bagaimana akan terjadi. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita harus percaya firman yang difirmankan Tuhan. Percaya pada kehendak, maksud, dan semua cara dan rancangan Tuhan. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan bagaimana akan terlaksana. Pasti akan terlaksanakan. Terus kita baca pasal 14 ayat 26. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tidak seorang pun. Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Saudara-saudari, cara terbaik adalah Tuhan menjadi harta kita. Jika kita memiliki hal-hal lain menjadi harta kita, kita harus cepat membuangnya. Dan kita harus menganggap Tuhan sebagai harta kita. Tanpa Tuhan menjadi harta kita, kalau kita berusaha untuk melaksanakan sesuatu, itu pasti lambat dijalankan dan akhirnya gagal. Hari ini, mari kita pahatkan kehendak Tuhan. Beritahukanlah Injil kepada 7 miliar orang dengan berpusat pada Tuhan di dalam hati kita sekali lagi, dan dengan mutlak percaya bahwa rancangan Tuhan pasti akan terlaksana. Meskipun hasilnya tidak cepat menghasilkan setiap bulan, janganlah menjadi kecewa. Sebaiknya kita memeriksa diri kita sendiri.
Apakah hidup kita telah mengikuti ajaran Bapa dan Ibu yang benar? Jika berfirman, perhatikanlah satu sama lain. Kita harus perhatikan. Jika berfirman bahwa kita bersatu, kita harus bersatu. Tanpa menaati firman-firman itu, penginjilan kepada 7 miliar orang tidak akan pernah terlaksana. Bagaimana penginjilan itu akan terlaksana jika Tuhan masih belum menjadi harta kita? Tetapi karena di dalam hati kita masih banyak yang harus dibuang, kita belum menjadi seperti emas murni untuk layak berdiri di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan memberi lebih banyak waktu untuk menguji kita. Ketika kita mempunyai iman dan batin untuk tetap menganggap Tuhan sebagai harta kita, Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk cukup menyelamatkan semua 7 miliar orang. Dengan berharap, semua saudara dengan mutlak percaya ini, saya akan menutup khotbah. Terima kasih.